Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Revani dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang larutan penyangga atau yang biasa disebut buffer. Materi ini sangat penting dalam kimia karena berkaitan dengan bagaimana suatu larutan bisa mempertahankan kestabilan pH meskipun ada penambahan zat lain. Konsep ini juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam darah manusia, obat-obatan, dan produk makanan. Sebelum itu, apa sih larutan penyangga itu? Jadi, larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang berfungsi untuk menjaga kestabilan pH, sehingga pH tidak berubah secara drastis ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, maupun saat terjadi pengenceran. Biasanya, jika kita menambahkan asam ke dalam suatu larutan, maka pH akan langsung turun. Begitu juga jika ditambahkan basa, pH akan naik. Namun, hal ini tidak terjadi pada larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki kemampuan untuk menahan perubahan tersebut. Jadi, walaupun ditambahkan sedikit asam atau basa, pH-nya hanya berubah sedikit saja atau bahkan hampir tidak berubah. Inilah yang membuat larutan penyangga sangat penting, terutama dalam sistem biologis seperti darah, yang harus menjaga pH tetap stabil agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, ada komponen larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua komponen utama yang saling berpasangan, yaitu yang pertama, asam lemah dengan basa konjugasinya, dan yang kedua, basa lemah dengan asam konjugasinya. Pasangan ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi, yang artinya keduanya bisa saling berubah dengan menerima atau melepaskan ion H+. Contohnya, ada buffer asam, yaitu ada CH3COOH, asam asetat, dan CH3CONA, yaitu garamnya. Lalu yang kedua, buffer basa, ada NH3, amonia, dan NH4Cl, garamnya. Sekarang kita akan masuk ke prinsip kerja buffer asam. Buffer asam terdiri dari asam lemah, misalnya CH3COOH, dan basa konjugasinya CH3COO-. Ketika dalam larutan ini ditambahkan sedikit asam, artinya jumlah ion H+ bertambah. Ion H+ tidak dibiarkan bebas tetapi langsung bereaksi dengan basa konjugasinya, yaitu ion CH3COO-. Reaksinya yaitu CH3COO- plus H+ direaksikan menjadi CH3COOH. Di sini, basa konjugasi menerima ion H+ dan berubah menjadi asam lemah. Akibatnya, jumlah ion H+ bebas dalam larutan tidak banyak bertambah, sehingga pH larutan hanya berubah sedikit. Inilah cara buffer menahan kenaikan keasaman dalam larutan. Selanjutnya, kita membahas tentang larutan buffer basa jika ditambah sedikit asam. Nah, larutan buffer basa merupakan campuran antara basa lemah dan asam konjugasinya. Fungsi utama larutan buffer adalah untuk menjaga pH agar tetap stabil, walaupun ditambahkan sedikit asam atau basa. Ketika ke dalam buffer basa ditambahkan sedikit asam atau ion H+, yang akan bereaksi adalah komponen basa lemahnya. Basa lemah ini akan mengikat ion H+ dan membentuk asam konjugasinya. Akibatnya, jumlah ion H+ di dalam larutan tidak meningkat secara drastis, sehingga pH larutan tetap stabil atau hanya berubah sedikit saja. Contohnya adalah reaksi NH3 ditambah H+ direaksikan menjadi NH4+. Nah, di sini NH3 berperan sebagai basa lemah yang menangkap H+. Jadi, larutan tidak langsung menjadi asam. Selanjutnya adalah prinsip kerja saat ditambah sedikit basa ke larutan buffer asam.
Nah, larutan ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Ketika ditambahkan sedikit basa atau ion OH-, maka yang bereaksi adalah asam lemahnya. Asam lemah akan menyumbangkan ion H+ untuk bereaksi dengan OH-. Reaksi ini akan menghasilkan air sehingga penambahan basa tidak menyebabkan kenaikan pH yang signifikan. Contoh reaksinya yaitu CH3COOH ditambah OH- direaksikan menjadi CH3COO- ditambah H2O. Artinya, asam lemah berfungsi menetralkan basa yang masuk. Dengan begitu, pH larutan tetap terjaga. Selanjutnya, prinsip kerja saat ditambah sedikit basa ke buffer basa. Pada kondisi ini, larutan buffer basa ditambahkan basa atau OH-. Yang akan bereaksi adalah asam konjugasi dari buffer tersebut, yaitu NH4+. Ion NH4+ akan memberikan H+ kepada OH- sehingga terbentuk air reaksi. Ini mencegah kenaikan pH yang terlalu besar. Contohnya, NH4+ ditambah OH- direaksikan menjadi NH3 ditambah H2O. Jadi, walaupun ditambahkan basa, larutan ini tetap bisa mempertahankan pH-nya. Perubahan yang terjadi hanya kecil karena adanya sistem penyangga ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian perhitungan pH larutan penyangga asam. Nah, rumus yang digunakan adalah H+ sama dengan Ka dikali asam lemah per basa konjugasi. Atau bisa juga ditulis H+ sama dengan Ka dikali asam lemah per garam kali valensi. Dan pH sama dengan min log H+. Artinya, pH larutan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan asam, tetapi juga pada perbandingan antara asam lemah dan garamnya. Jika jumlah asam lemah lebih banyak, maka pH akan lebih rendah. Sebaliknya, jika basa konjugasi lebih banyak, maka pH akan meningkat. Jadi, kunci dari buffer adalah keseimbangan antara dua komponen tersebut. Selanjutnya, perhitungan pH larutan penyangga di larutan penyangga basa. Rumusnya adalah OH- sama dengan Kb kali basa lemah per asam konjugasi, atau OH- sama dengan Kb dikali basa lemah per garam kali valensi. Dan POH sama dengan min log OH-, lalu pH sama dengan 14 kurang POH. Nah, di sini kita menghitung POH terlebih dahulu, baru kemudian mengubahnya menjadi pH. Selanjutnya, aplikasi larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan. Selanjutnya, aplikasi larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam tubuh manusia, khususnya darah. pH darah harus dijaga sekitar 7,4. Jika pH berubah terlalu jauh, maka bisa berbahaya bagi tubuh. Disinilah larutan penyangga berperan penting. Kedua, dalam industri makanan. Larutan penyangga digunakan untuk menjaga rasa dan kualitas makanan agar tetap stabil, misalnya pada minuman atau produk olahan. Ketiga, dalam bidang obat-obatan, pH obat harus stabil agar tetap efektif dan tidak merusak tubuh, sehingga digunakan di sistem buffer. Yang keempat, dalam laboratorium kimia. Banyak reaksi kimia yang membutuhkan pH tetap agar hasilnya sesuai, sehingga larutan penyangga sangat sering digunakan. Jadi bisa kita lihat bahwa larutan penyangga sangat penting dalam berbagai bidang. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu larutan mengandung 0,1 mol asam asetat dan 0,01 mol natrium asetat dengan nilai Ka sebesar 10⁻⁻⁵.
Yang ditanyakan adalah pH larutan tersebut. Soal ini merupakan contoh larutan penyangga asam, karena terdiri dari asam lemah dan garamnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus larutan penyangga asam, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Langkah pertama, kita masukkan nilai yang diketahui dulu. Yang diketahui ada Ka sama dengan 10 min 5, lalu mol asamnya yaitu 0,1 mol, dan mol garamnya 0,01 mol. Kemudian kita hitung perbandingannya. 0,1 dibagi 0,01 hasilnya adalah 10. Sehingga H+ sama dengan 10 min 5 kali 10 sama dengan 10 min 4. Setelah mendapatkan konsentrasi H+, kita hitung pH-nya. Cara menghitung pH yaitu pH sama dengan min log H+. Tinggal kita masukin aja H+-nya yaitu 10 min 4, sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Jadi pH larutan tersebut adalah 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat belajar kimia.